Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Azhara Fikriatun Nur Fadilah. Saya berasal dari Cianjur. Saat ini saya adalah seorang mahasiswi bimbingan dan konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah bimbingan karir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sugandi Miharja selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan karir yang telah memberikan saya banyak pengarahan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan video ini. Serta tak lupa saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wasiyamana wasiyamakum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf atas semua kesalahan yang pernah saya perbuat, baik itu kesalahan dari lisan saya ataupun perbuatan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Semoga di Idul Fitri ini kita bisa kembali ke fitrahnya, menjadi manusia yang lebih baik, dan semoga Allah memberikan kemudahan serta keberkahan di setiap urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada video kali ini saya akan sedikit menceritakan mengenai salah satu sosok wanita yang tentunya menginspirasi saya serta memberikan banyak sekali motivasi pada saya. Beliau adalah sosok seorang ibu, sekaligus beliau adalah salah seorang guru di salah satu sekolah dasar, tepatnya di Cipanas, Kabupaten Cianjur. Beliau bernama Ibu Enung Sada. Ibu Enung Sada adalah salah seorang guru yang telah mengalami banyak sekali rintangan di masa pengabdiannya menjadi seorang guru. Namun, beliau tetap teguh untuk terus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Karena beliau hanya berpikir dan menginginkan agar anak muridnya itu kelak bisa menjadi anak-anak yang cerdas dan berhasil di masa depan. Banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil. Beliau menjadi seorang guru tidaklah mudah, sangat panjang perjalanannya untuk beliau bisa mencapai pada titik saat ini. Beliau sudah bekerja menjadi seorang tenaga guru honorer kurang lebih hampir 20 tahun. Dan alhamdulillah di tahun 2020 Allah mudahkan jalannya dan beliau akhirnya diangkat menjadi tenaga guru P3K oleh pemerintah. Selama beliau mengajar, upah yang beliau terima pun dibilang tidak terlalu besar. Namun dengan penghasilannya tersebut, beliau tetap rendah hati dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Karena baginya kebaikan itu tidak akan merugikan dirinya. Sebab sesungguhnya Allah akan memudahkan jalan ketika kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Dari penghasilan beliau dan suaminya tentunya tidak akan cukup, bahkan cukup kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akhirnya beliau rela untuk berjualan di kantin sekolah, menjual beraneka ragam makanan untuk dapat dinikmati dan dijual di sekolah. Dalam penjualannya tersebut, beliau tentunya tidak bekerja sendiri. Beliau juga dibantu oleh sang suami dengan cara membagi pekerjaan mulai dari berbelanja, membuat adonan, bahan makanan, pengemasan hingga penjualan. Setelah kurang lebih 20 tahun beliau berjualan untuk memenuhi atau menambah kebutuhan rumah tangganya. Akhirnya beliau sudah mulai membuka pesanan-pesanan atau menerima pesan-pesanan makanan ringan seperti kue kering, dan salah satu yang jadi andalannya yaitu keripik ubi. Dan alhamdulillah keripik ubinya ini sudah mulai cukup terkenal, walaupun masih terkenal hanya di lingkungan sekolahnya dan di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, dari penghasilan beliau dan suaminya ini,
Beliau bahkan bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi. Bahkan beliau selalu berkata ingin terus berbagi dengan sesama, dengan orang-orang yang lebih membutuhkan. Beliau adalah salah satu sosok inspirasi bagi saya yang sering mengajarkan saya banyak hal. Beliau juga seseorang yang sangat peduli akan pendidikan anak-anak agar anak-anak dapat menerima pendidikan yang baik untuk masa depan mereka kelak. Dan beliau juga selalu berpesan agar kita tetap dan terus berbuat baik kepada siapapun, karena kebaikan lah yang akan membawa kita kepada jalan kesuksesan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menginspirasi teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.